Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta rekan-rekan semua dalam undangan kita pada kegiatan pagi hari ini. Kegiatan pagi hari ini terkait sosialisasi perpindahan jabatan ke CFBPJ. Nah, kegiatan pagi hari ini merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring KPK kemarin waktu datang ke Kabupaten Pati. Salah satu poinnya yaitu terkait pemenuhan CFBPJ. Nah, nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama tentunya sambutan dari Kepala Bagian BPJ, kemudian yang kedua nanti ada arahan atau penekanan dari BKPP yang dalam hal ini diwakili Pak Aziz. Kemudian yang ketiga nanti ada paparan terkait perpindahan, syarat-syaratnya seperti apa, dan yang terakhir tanya jawab. Setelah itu teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini diminta untuk mengisi formulir terkait kesediaan untuk melimpah atau tidak itu. Kalau formulir nanti kesediaan monggo terserah dari Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau memang bersedia ya silakan diisi bersedia, kalau tidak ya tidak masalah, tapi alasannya apa tidak bersedia. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Yang pertama, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah untuk yang beragama Islam dan yang beragama non-Islam bisa menyesuaikan sesuai kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sambutan atau arahan dari Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa kepada Bapak Riko, kami persilakan. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormati Mas Aziz, ini teman akrab saya, diskusi waktu di BKPP. Makasih sudah berkenan, biasanya futsal kalau hari Jumat ini. Yang kedua, saya menghormati teman-teman dari bagian BPJ, Mas Arif dan kawan-kawan. Kemudian yang terhormat pejabat kepegawaian di OPD yang diundang pada hari ini, Subak atau apapun. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian yang memang secara pribadi diundang untuk hari ini bisa gabung di acara sosialisasi pemenuhan jabatan fungsional pengelola BPJ. Pertama, kita tahu sendiri Mas Arif sudah membuka beberapa latar belakang kenapa acara ini dilaksanakan, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang pemenuhan jafung untuk pengelola BPJ itu hampir di semua kabupaten kota itu memang tidak secepat jafung-jafung yang lain, Bapak sekalian. Karena kalau mengandalkan hanya dari sisi CPNS umum, saya kira untuk pemenuhannya memerlukan waktu yang lama sekali. Dan di satu sisi lagi, terkait dengan pemenuhan melalui e-passing, itu juga menjadi sesuatu yang tidak menarik bagi PNS-PNS yang ada di kabupaten kota, termasuk di Kabupaten Pati. Kita pernah melaksanakan seperti ini, mengumpulkan potensi-potensi PNS yang ada di OPD, tapi juga tidak banyak yang kemudian bergabung atau kemudian berkenan untuk e-passing ke jabatan fungsional. Tapi kita di bagian BPJ tidak artinya tidak berhenti ketika kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita terus berusaha. Maka hari ini kita berusaha lagi dengan bekerjasama dengan BKPP. Kemarin saya minta data di Mas Aziz untuk menarik data pegawai. Di sini kriterianya adalah CFO, di situ umurnya tidak lebih dari 45, kemudian golongannya 3A, 3B, karena kotaan yang tersedia atau peta jabatannya itu memang pertama, sehingga tidak mungkin kemudian golongan 3C atau 3D. Maka Bapak Ibu sekalian ini yang kemudian hasil filter itu yang kemudian kita dapatkan. Nanti teman-teman dari bagian BPJ akan memberikan ruang penjelasan terkait dengan bagaimana persyaratan, kemudian bagaimana mekanisme kerja dari pengelola BPJ. Karena mungkin berbeda dengan jafung-jafung yang lain, Bapak sekalian, ada kalanya di pengelola BPJ itu memang apa sih kok pakai Zoom barang apa ya? Memang ada kalanya itu diberikan ruang untuk kemudian punya
keputusan-keputusan tertentu di sifat teknis. Maka seperti Bapak Ibu sekalian tahu, mungkin di OPD-nya, di pejabat pengadaan itu punya kewenangan untuk memilih penyedia. Atau kemudian berperan juga sebagai PPK atau yang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi ruangnya memang untuk pengembangan kompetensi atau kinerjanya itu luas sekali. Yang menjadi permasalahan adalah ketika orang di OPD yang mau atau kemudian berkecimpung di pengadaan itu juga tidak banyak. Yang mau kemudian contoh soal lah di situ untuk ujian tingkat dasar itu juga nyarinya sulit sekali. Ada yang diberangkatkan kemudian juga tidak diluluskan ketika seleksi. Nah, ini mungkin dilema-dilema sendiri. Padahal kita juga dituntut dalam posisi mencapai tingkat pengelolaan pengadaan nanti yang berujung tingkat pengelolaan yang baik itu salah satu indikatornya adalah pemenuhan jabatan fungsional. Jadi kalau kemudian pelaku pengadaannya masih merangkap dengan jabatan yang lain, saya kira ini tidak menjadi lebih efektif atau efisien di situ dengan pola kerja yang ada atau kemudian yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga mohon berkenan Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengikuti sampai selesai, bisa menanyakan apa kelebihan, kelemahan, kemudian apapun yang mungkin menarik untuk ditanyakan kepada teman-teman bagian PJ. Selanjutnya, nanti Mas Asis mungkin bisa memberikan pandangan, karena Mas Asis kemarin juga ikut dalam MCPKPK yang kemudian kita diberikan ruang untuk mempercepat pemenuhan Jaflung ini tanpa menunggu CPNS. Mungkin itu sedikit dari saya, Mas Arif. Terima kasih. Bapak sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riko atas sambutannya dan arahannya. Tadi jelaskan latar belakang kenapa kita melaksanakan sosialisasi pada kegiatan pagi hari ini. Ini yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Aziz dari BKPP. Kami persilakan. Monggo. Terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Riko, ya, Bapak BJ beserta jajaran ya, dari UKPBJ tadi, kemudian para pengelola kepegawaian dan juga teman-teman PNS ya yang diundang pada acara pagi hari ini. Pertama-tama senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk memenuhi undangan dari bagian PBJ terkait dengan Jafung ya, pengadaan barang dan jasa. Sebenarnya tadi sudah panjang lebar disampaikan mulai dari pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh Pak Riko ya terkait dengan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ini memang jabatan fungsional yang memang tadi sudah dijelaskan ada beberapa kewenangan tambahan ya dibandingkan dengan jabatan-jabatan fungsional yang lain. Artinya secara kelas ya jabatan ya juga memiliki nilai yang lebih dibanding dengan Jafung yang lain. Itu satu. Yang kedua memang ini kaitannya dengan otomatis dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, seperti kita ketahui kemarin Mas di bulan kemarin September ya Pak Riko ya, itu memang kita seperti biasa dilakukan evaluasi ya MCP KPK, jadi sudah datang langsung ke Padi dan ada beberapa area yang memang itu menjadi intervensinya KPK, salah satunya adalah di bidang pengadaan barang dan jasa, di mana tadi dari sampai Pak Riko indikatornya yang jelas adalah pemenuhan terhadap formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Dan ketika saya melihat memang yang sudah ada saat ini memang jumlahnya ya untuk yang fungsional pengadaan barang jasa memang masih sedikit ya. Di sini saya lihat kalau yang nanti mau dikoreksi kalau memang jumlahnya nggak sesuai ya. Ada beberapa. Yang pertama ini pengelola pengadaan barang jasa pertama ini hanya sekitar berapa ini 7 orang atau berapa nggih. Kemudian yang muda tercatat di kami ada 2 orang, nanti mohon untuk dibetulkan kalau salah. Kemudian ada beberapa yang memang
kemarin dari hasil seleksi CPNS ya, seleksi CPNS dan memang belum diangkat ke dalam Japfung itu, masih menunggu nanti dan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Artinya Japfung ini memang membutuhkan persyaratan ya untuk diangkat, ya baik dari pengangkatan pertamanya, ya kemudian dari tadi dari impasingnya atau dari alih jabatan seperti itu. Jadi akan diangkat apabila sudah memenuhi persyaratan. Dan salah satu tadi disampaikan adalah adanya diklat ya, diklat jasa. Sebenarnya kami BKPP pun dari tahun-tahun kemarin sudah selalu berusaha memfasilitasi dari apa yang dibutuhkan oleh PBJ ya. Kalau membutuhkan pelatihan ya biasanya pun kita mencukupi itu, bahkan di tahun 2021 atau itu kita pernah menyelenggarakan juga banyak. Ya meskipun ada juga yang nggak banyak juga yang tidak lulus dengan berbagai faktor yang ada. Tadi seperti diceritakan Mas Rio, bisa juga ini berangkat tapi memang sengaja tidak diluluskan. Gitu. Jadi yang menjadi problem ini sebenarnya apa ya? Kok jabatan ini dianggap kurang menarik, justru malah sebaliknya menurut saya sebenarnya. Kita bisa melihat contoh aja sekarang ini bagi teman-teman yang di BPJ itu juga secara sudah diperhatikan oleh Pemda juga, dari sisi TPP-nya juga sudah beda ya Mas Riko ya. Sudah ada TPP khusus untuk pejabat fungsional PBJ ini. Jadi ini salah satu juga yang sebenarnya menjadi faktor daya tarik seharusnya. Ya, kemudian nanti saya rasa ke depan juga dari sisi pengembangan kompetensinya, kalau kita lihat yang namanya pengadaan barang jasa itu kan pasti ada, ya setiap tahun, ya itu pasti ada itu, ya. Dan kemudian kalau kita melihat baik itu arahan dari presiden, dari instansi pemerintah kan memang pengadaan barang jasa ini tetap harus dijalankan dan sesuai dengan regulasi yang ada dan pastinya ini sebenarnya menjadi peluang ya bagi teman-teman yang ingin berkarir di Japfung pengelola pengadaan barang dan jasa ini. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang ini diundang, ya teman-teman yang diundang, memang kebijakan pemerintah sekarang ini justru ingin merangsang bagaimana teman-teman yang dari unsur pelaksana ini bisa beralih ke jabatan fungsional seperti itu. Bahkan nanti pun banyak juga dan bahkan sudah ya teman-teman yang struktural ini kan juga sudah diarahkan ke fungsional. Dari kita kemarin itu ada yang namanya penyetaraan jabatan ya. Untuk jabatan pengawas itu kita sudah setarakan hampir sekitar 220 orang ya dari jabatan struktural pengawas eselon 4 ya disetarakan menjadi jabatan fungsional. Dan karena ke depan memang kalau kita bicara kelas jabatan untuk Japfung ini ya sebenarnya statusnya sama dengan yang lain, sama dengan jabatan struktural ya. Halo? Ya, mohon maaf ada kendala teknis. Listrik mati kalau nggak salah ya. Mohon maaf. Oke, masih kedengeran Pak Aziz. Oh, masih ya. Oke, saya lanjut. Ini listrik mati tadi. Bisa aktif kembali. Saya ulangi lagi bahwa kebijakan pemerintah memang sekarang ini berupaya untuk merangsang agar teman-teman yang pelaksana khususnya ini bisa beralih, pelaksana maupun struktural ya bisa beralih ke jabatan fungsional. Jadi kalau nanti memang ke depan yang dipakai itu kelas jabatan, bahwa kelas jabatan Japfung ini sebenarnya hampir sama dengan jabatan struktural ya, baik itu pengawas ya, yang misal katakanlah yang untuk pejabat fungsional dengan kategori muda ya itu bisa disamakan dengan yang jabatan struktural eselon 4 seperti itu. Dan dari sisi pola karirnya pun ya dari sisi pola karir itu juga memungkinkan dari teman-teman yang struktural itu untuk bisa beralih ke Japfung ya maupun yang administrasi yang pelaksana itu juga bisa beralih ke Japfung, dimungkinkan seperti itu. Nah, Japfung pun itu ada kesempatan juga ya menjadi
pejabat administrasi ya. Misalnya untuk Japung muda itu sama, itu bisa dipromosikan ya atau dialihkan jabatan ke struktural juga ya, bisa menduduki eselon 3 juga seperti itu. Jadi sekarang pola karir itu lebih fleksibel, dan kalau melihat yang ada sekarang, kalau kita lihat di instansi-instansi pemerintah pusat yang instansi vertikal dan sebagainya, itu sudah banyak yang fungsional, bahkan di Menpan, bahkan di BKN itu semuanya fungsional. Seperti kalau kita lihat ini PLT kepala BKN itu juga sekarang fungsional itu beliau. Jadi sebelum BUP beliau beralih ya dulu dari jabatan CPT kan, CPT ya sebelum masa BUP-nya, artinya masih memenuhi persyaratan ya kan, itu ada persyaratan usia juga ada persyaratannya berapa tahun sebelum BUP itu beliau beralih ke Jafung ya. Dan akhirnya ketika Jafungnya sudah Jafung utama itu bisa sampai usia 65 seperti itu, sehingga sekarang beliau menduduki selain Jafung ya definitifnya jabatan utama ada jabatan fungsionalnya. Itu beliau sebagai PLT kepala BKN. Jadi banyak yang seperti itu, banyak juga yang kepala dinas ya eselon 2 seperti itu beralih ke jabatan fungsional ya, ada yang ke Widya Iswara dan sebagainya. Nah, ini saya rasa ke depan memang secara karir untuk Jafung fungsional ini jelas ya peluangnya lebih besar seperti itu. Artinya mempunyai pola karir yang jelas, ya dia mau tetap di jalur fungsionalnya dia dengan lebih ke arah profesional seperti itu dengan berbagai kompetensinya ya. Bisa juga nanti satu saat apabila menginginkan untuk pindah ke dalam jabatan administrasi itu pun bisa, baik itu JPT, baik itu administrator maupun pengawas itu juga bisa. Sekali lagi ini selaku BKPP ya, kami selaku BKPP insya Allah akan mensupport dan mendukung nanti di dalam rangka mewujudkan tadi ya untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa di Kabupaten Pati ini menjadi lebih baik dari sisi pemenuhan Jafung untuk pengadaan barang dan jasa ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa jabatan fungsional ke depan ini akan memiliki karir yang lebih jelas ya. Apalagi apabila teman-teman ini punya kompetensi yang khusus ya dari sisi profesional ya. Kalau kita lihat seperti Mas Riko ini kan sekarang menjabat sebagai jabatan administrasi ya, sebagai kabak itu eselon 3 seperti itu. Dia juga sering dipanggil untuk menjadi narasumber ya, menjadi saksi ahli dan sebagainya karena memiliki kompetensi untuk itu ya. Nah, teman-teman juga nanti ketika Jafung fungsional ini misalnya ini ya, satu saat kan tidak selamanya Mas Riko itu di situ ya. Nanti bisa juga itu diisi dari jabatan yang di situ yang kabak pengadaan, bisa juga diisi dari yang fungsional seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Memang kami sekali lagi berkomitmen untuk apa yang sudah kemarin disampaikan pada saat MCP KPK terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk Jafung pengadaan barang jasa ya, dari BKPP. Kami siap untuk memfasilitasi apapun itu yang dibutuhkan sepanjang memang kita sesuai dengan kapasitas kita ya, sesuai tupoksi kita dan sesuai dengan kewenangan kita. Ya, kita akan mendukung. Ya, mudah-mudahan dari ini nanti pertemuan ini ada dari teman-teman yang diundang ini untuk bisa masuk ke dalam Jafung. Nanti secara rinci mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman dari BKPBJ ya. Seperti apa sih Jafung PBJ itu ya, seperti apa, kemudian nanti dari sisi jenjang karirnya seperti apa, itu saya rasa juga sudah ada regulasi yang mengatur seperti apa, itu juga nanti bisa disampaikan ya, supaya teman-teman ini saya harapkan ada yang bisa ya dari pertemuan kita di pagi ini ada yang bisa menambah ya formasi untuk jenjang khususnya jenjang Jafung ahli pertama ya untuk pejabat pengelolaan barang dan pengadaan barang dan jasa. Saya rasa itu Mas Riko, teman-teman semua pengelola kepegawaian dan juga para peserta yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan dan kekhilafan. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz atas arahannya. Tadi sudah dijelaskan Pak Aziz ya terkait Javung, bagaimana pola karirnya, bagaimana tentang penghasilannya dan lain sebagainya tadi. Nah, memang beberapa hal yang menjadi poin dalam Javung PBJ tadi sudah dijelaskan terkait pola karir di Javung PBJ ini sangat terbuka sekali. Kemudian dari penghasilan sudah ada perhatian khusus dari pemerintah daerah terkait dengan TPP khusus yang diberikan kepada bagian UKPBJ. Nah, mungkin selanjutnya akan saya jelaskan sedikit terkait gambaran CFPBJ di Kabupaten Pati, kemudian bagaimana tata cara melimpahan apabila Bapak Ibu di sini memang tertarik dan bersedia untuk melimpah, perpindahan jabatan kepada Javung pengelola pengadaan barang jasa. Nah, saya izin untuk share screen, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Oke. Nah, ini gambaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji terkait gambaran fungsional pengadaan barang jasa di Kabupaten Pati. Di sini dari hasil rekomendasi oleh LKPP, karena di CFPBJ ini kita dalam menetapkan kebutuhan personil, kita selalu ada hasil rekomendasi dari instansi pembina, dalam hal ini yaitu LKPP RI. Nah, dari usulan kita di tahun 2018 itu sudah diberikan rekomendasi terkait kebutuhan personil di CFPBJ sebanyak 32 personil yang terbagi dari 3 jenjang jabatan. Yang pertama CFPBJ ahli pertama, kemudian ahli muda dan ahli madya. Nah, yang ahli pertama itu kebutuhan kita sebanyak 29 personil. Nah, ketersediaan personil sampai saat ini 11 personil. Dalam hal ini sesuai yang disampaikan Pak Aziz tadi, yang 7 personil itu merupakan ASN, dan yang 4 personil ini berseratus masih CPNS. Artinya masih ada kekurangan sebanyak 18 personil dari Javung ahli pertama ini. Kemudian yang ahli muda ada 2 dan ini sudah dicukupi 2. Kemudian yang madya ada 1 dan ini belum ada personilnya, artinya yang madya ini masih kurang 1. Nah, dari hasil penetapan ini dapat kita ketahui bahwa sampai saat ini memang ada kekurangan cukup banyak personil, yaitu 19 personil, baik yang itu pertama maupun yang madya. Nah, tentunya kalau yang madya ini nanti ke depan bisa diisi oleh yang CF muda ini yang akan menaik jenjang jabatan, karena di sini sudah ada beberapa CF muda yang cukup senior, dan kedepannya saya rasa juga sudah memenuhi kriteria untuk dapat menduduki atau beralih jabatan ke CF PBJ madya. Nah, ini sedikit gambaran terkait gambaran CF PBJ di Kabupaten Pati. Kemudian yang selanjutnya, sebarannya seperti apa? Nah, ini dari kebutuhan yang 32 personil CFPBJ tadi, kemarin sudah di penetapan azab ABK-nya, sudah disebar ke berbagai macam OPD. Nah, di sini ada 22 OPD yang kebagian terdapat Javung di masing-masing OPD-nya. Artinya ada beberapa OPD yang Javungnya lebih dari 1, sesuai kebutuhan, dan kita melihat juga pagu anggaran dan pagu pengadaan barang jasa yang ada di OPD tersebut. Nah, dari 22 ini memang sudah ada beberapa OPD dari Javung tadi, dari 11 Javung tadi sudah ada tersebar di beberapa OPD. Satu contoh di sekretariat daerah, hasil penetapannya yaitu yang pertama ada 6, kemudian ketersediaannya saat ini sudah ada 5. Tentunya ini yang di bagian PBJ, karena kita mengelola pengadaan barang jasa, mengelola tender yang ada di Kabupaten Pati. Kemudian yang muda 2, ini sudah terpenuhi 2, dan yang madya 1 ini yang masih belum ada. Artinya di bagian di sekretariat daerah masih kurang 1 personil yang ahli pertama. Ini untuk yang penetapan yang pertama tadi rekomendasi. Artinya rekomendasi dari LKPP ini dapat kita mintakan rekomendasi secara periodik sesuai dengan kebutuhan, karena ini terkait tadi jenjang karir yang disampaikan Mas Aziz tadi, artinya tidak semuanya mentok di pertama terus, tidak. Karena saat memang sudah ada kebutuhan yang muda atau yang madya, otomatis kita selaku pembina
pengelola pengadaan barang jasa akan melakukan review terkait tadi penetapan atau rekomendasi terkait kebutuhan CFBPJ menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kabupaten saat ini. Nah, kemudian yang memang belum ada javungnya dan di situ sudah tersedia kotaannya atau posisinya ada di Sekwan, kemudian Capil, diselautkan, Dinporapar. Nah, DKK ini ada kebutuhan satu dan kebetulan di CPNS yang terakhir kemarin sudah terpenuhi satu. Jadi satu ini berstatus CPNS, kemudian RSUD Swondong belum ada. Di RSUD Kayen ini juga sama, hasil CPNS yang kemarin yang terakhir. Kemudian Satpol PP juga butuh satu tapi belum ada, kemudian Kominfo, LH, nah DPUTR ini kebutuhannya 2 dan ini sudah tercukupi hasil inpasing. Ya. Ini hasil proses inpasing kemarin sudah terpenuhi 2, kemudian yang lainnya Disperkim, Dispermades, Disdikbud, Disperindak, Dishub, ini juga masih kekurangan atau belum terpenuhi atau belum terisi. Dan di Dinas Pertanian ini sudah ada satu, Dinsos ini juga belum, Disnaker ini juga hasil inpasing, dan BKPP Bapeda ini juga belum. Nah, artinya masih ada kekurangan-kekurangan hasil penetapan tadi di beberapa OPD. Nah, kemarin waktu MCP KPK datang ke Kabupaten Pati, memang ini yang menjadi sorotan terkait bagaimana pemenuhan CFBPJ ini. Karena kalau sesuai dengan Perpresnya pada tahun 2023 nanti seluruh pengadaan barang jasa itu diproses oleh Javung Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Artinya kalau sampai saat ini memang masih bisa diproses oleh jabatan selain pengelola pengadaan barang jasa selama memiliki sertifikat ahli pengadaan barang jasa. Namun kedepannya memang semuanya diproses oleh pengelola pengadaan barang jasa. Nah, kenapa ini menjadi sangat urgent? Karena jangan sampai keterbatasan ini menjadi hambatan kita nanti. Karena kemungkinan nanti satu orang bisa mengampu 2-3 OPD. Nah, ini kan akan menjadi lebih sulit dalam satu mungkin koordinasi, kedua dalam pengelolaan pengadaan barang jasanya itu sendiri. Nah, kenapa kemarin memang itu menjadi fokus dari KPK harus memenuhi terkait pengelola pengadaan barang jasa. Nah, inilah gambaran singkat terkait posisi pengelola pengadaan barang jasa dan sebaran pengelola pengadaan barang jasa yang ada di Kabupaten Pati. Artinya memang kebutuhan pengelola barang jasa ini masih sangat banyak karena masih belum terpenuhi, dan tadi disampaikan juga kalau kita hanya mengandalkan dari jalur pengadaan CPNS karena tidak setiap tahun ada, maka kita mengambil jalan yang lain yaitu terkait sebenarnya kita sudah buka yang kemarin yang sebelumnya yaitu inpasing. Pada saat inpasing ini memang sangat dimudahkan ya, karena kita hanya mengajukan portofolio tapi ternyata hanya ada beberapa personil yang memenuhi, meskipun ada beberapa personil juga yang sudah tertarik namun belum memenuhi persyaratan terkait proses inpasingnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, sesuai yang saya sampaikan tadi, ya, artinya kita tidak tinggal diam terkait pemenuhan CFBPJ ini atau terkait pengelolaan jenjang karir yang ada di fungsional pengadaan barang jasa. Kalau kita lihat tadi, yang terkait Javung Muda itu hanya ada 2 dan sudah terpenuhinya, sudah terpenuhi. Artinya yang pertama apabila ingin naik ke Muda harus nunggu yang jabatan yang kosong dulu, ya. Nah, itu sudah kita tidak lanjuti kemarin di awal tahun 2022 ini kita mengajukan rekomendasi kembali kepada KPK terkait kebutuhan CFBPJ untuk menjembatani teman-teman yang CFBPJ pertama agar bisa untuk naik ke jenjang yang satu tingkat di atasnya, yaitu yang pertama ke muda yang sudah cukup itu bisa ke media. Nah, hasil penetapan yang terakhir ini saya sampaikan juga kepada teman-teman, artinya teman-teman jangan khawatir apabila ternyata nanti sudah masuk ke CFBPJ, loh pangkatku kok mentok sini nggak bisa naik. Jangan khawatir seperti itu, ya. Artinya kita selalu secara periodik kita akan melakukan review dan kita akan melakukan permohonan rekomendasi ke LKPP terkait pemenuhan kebutuhan CFBPJ. Artinya jenjang karir teman-teman yang di CFBPJ ini akan terus berkesinambungan. Artinya yang pertama saat memang sudah memenuhi kriterianya bisa naik ke muda, yang muda ke media dan selanjutnya seperti itu. Nah, jadi pola pembinaan karirnya di sini sudah sangat jelas sekali dan tata caranya juga sangat jelas. Artinya kita setiap memang secara periodik akan melakukan review atau permohonan rekomendasi kembali kepada LKPP untuk melakukan
perubahan terkait jabatan yang ada di Jabung Pengelola Pengadaan Barang Jasa di Kabupaten Pati. Nah, ini ternyata hasil review kita sampaikan kebutuhan personilnya, kita sampaikan pagu anggaran yang dikelola oleh personil, kebutuhan personil di LKP di Kabupaten Pati terkait CFBPJ-nya, ternyata kita mendapatkan tambahan yang di Jabung Muda. Kalau secara keseluruhan kita dapat tambahan 1 dari 32 menjadi 33, meskipun sebenarnya itu masih yang kosong masih banyak, gitu, tapi ternyata hasil rekomendasi dari sana kita diberi tambahan 1, dan yang pertama jadi 24, kemudian yang muda menjadi 8, yang awalnya 2, artinya ini masih ada kesempatan teman-teman yang tadi yang pertama yang sudah siap naik ke muda untuk menjembatani ini, dan yang terakhir CF Madya masih 1 karena ini belum terisi. Gitu. Nah, itulah gambaran bagaimana kita memfasilitasi teman-teman dari CFBPJ, jadi jangan khawatir apabila kalau memang sudah layak ke yang muda, pasti kita fasilitasi terkait dengan rekomendasi LKPP tadi. Nah, meskipun ini memang belum ditetapkan karena kita masih menunggu Pergub tentang anjap ABK-nya karena ini baru proses perubahan, gitu. Itu, jadi nanti saat ini sudah ditetapkan. Jadi yang pertama yang siap ke muda bisa ke muda. Nah, inilah gambarannya terkait kebutuhan Jabung Pengelola Pengadaan Barang Jasa di Kabupaten Pati. Artinya dari penetapan tadi 32 sudah terisi sebanyak 13 personil, masih butuh 19 personil, dan kita juga sambil mengisi kekosongan tadi, kita juga mengajukan review kembali terkait rekomendasi ke KPP karena memang sudah ada beberapa teman-teman kita yang CF pertama yang sudah siap masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu dari pertama ke muda. Nah, terkait persyaratan administrasi perpindahan jabatan ini seperti apa? Nah, ini yang akan saya sampaikan kepada teman-teman yang hadir di sini, yang memenuhi kriteria, tentunya yang kemarin kita undang. Minimal sudah memenuhi beberapa kriteria yang ada dalam persyaratan administrasi perpindahan jabatan ke CFBPJ. Yang pertama, tentunya sudah berstatus PNS, gitu. Kemudian memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, ijazah paling rendah S1 atau D4. Nah, kemudian yang kedua, memiliki pengalaman PBJ paling sedikit 2 tahun. Nah, pengalaman ini bisa dari berbagai macam pengalaman yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Bukan hanya sebagai pejabat pengadaan atau sebagai pokja pemilihan, ya. Tapi sebagai tim teknis membantu PPK juga bisa. Tim teknis membantu pengguna anggaran dalam pengendalian kontrak juga bisa. Sebagai tim teknis membantu PPK dalam perencanaan juga bisa. Artinya, kalau misalkan jenengan belum pernah punya pengalaman sebagai pejabat pengadaan ataupun sebagai pokja pemilihan, masih ada beberapa pengalaman yang bisa diajukan untuk memenuhi kriteria 2 tahun ini. Artinya tidak hanya terbatas di situ. Kemudian yang keenam, ini saya rasa juga sudah bisa dipenuhi oleh teman-teman karena ini terkait nilai SKP minimal baik dalam 2 tahun terakhir. Kemudian yang ketujuh, memiliki sertifikat dasar. Karena ini menjadi syarat, sertifikat dasar level 1, sertifikat dasar keahlian pengelolaan pengadaan barang jasa dalam hal ini. Kalau memang belum memiliki, apabila teman-teman berminat nanti akan difasilitasi terkait fintech pengelolaan pengadaan barang jasa level 1 atau tingkat dasar ini. Kemudian terkait usia, memang sebenarnya batasan maksimal adalah 53 untuk yang pertama muda dan 55 untuk CF Madya. Tapi kemarin kebijakan dari bagian KPBJ, kenapa yang kita undang pada kesempatan pagi hari ini hanya 45 tahun maksimal. Karena kita melihat jenjang nanti, jangan sampai kita baru diangkat, kemudian sebentar sudah pensiun, kita cari orang lagi, dan seperti itu. Kalau kita di usia 45 kan cukup rentan waktu dalam mengabdi sebagai CFBPJ kan cukup panjang lah. Kalau kita maksimal 53, kemudian di 54 dilantik, hanya tinggal beberapa tahun, kemudian pensiun. Nah, itu akan kita mengulang lagi di awal. Kalau di usia 45 kan masih cukup produktif sampai di usia pensiun. Nah, kemudian yang ke-6, yaitu usulan paling kurang 6 bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan di angka 8 tadi. Nah, kemudian tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin, sedang maupun berat, tidak sedang tugas belajar,
dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Nah, inilah syarat administrasi perpindahan jabatan ke fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, saya rasa ini cukup mudah untuk dipenuhi, mulai dari status PNS, tentunya teman-teman yang kita undang di sini statusnya sudah PNS, integritas, moralitas, jasmani, ijazah paling rendah S1 D4, kemudian pengalaman PBJ 2 tahun, tadi sudah saya sampaikan, tidak hanya terbatas sebagai pejabat pengadaan maupun pokja pemilihan. Kemudian nilai SKP tadi 2 tahun terakhir minimal baik, kemudian memiliki sertifikat, usia paling tinggi 53 untuk yang muda pertama. Kemudian usulan ini saat nanti jenengan sudah diusulkan itu, saya rasa karena tadi sudah dibatasi 45, otomatis yang ke-9 ini sudah terpenuhi, kemudian tidak jatuh lupa disiplin, tidak sedang belajar dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Nah, inilah syarat administrasi perpindahan jabatan ke JFBJ, dan saya rasa kalau teman-teman memang berminat, syarat administrasi ini cukup mudah untuk dicukupi. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah syarat administrasi ini tercukupi, metode perpindahannya seperti apa? Nah, di sini ada metodenya. Kalau dulu, saat masih ada dibuka kelonggaran, dulu cukup bisa menggunakan portofolio. Cuman karena sekarang sudah ditutup ya in passing yang menggunakan portofolio, artinya sekarang yang digunakan hanya menggunakan metode uji kompetensi. Kalau dulu masih ada pilihan bisa uji kompetensi, bisa verifikasi portofolio. Nah, cuman yang sampai saat ini karena yang verifikasi portofolio kemarin jadi tutup dan ada beberapa teman-teman hasil in passing, termasuk saya sendiri dulu juga awalnya dari CFU, kemudian ikut in passing menjadi JFBJ, dan ada beberapa teman-teman yang bergabung di KPBJ dan di OPD-OPD lain juga hasil in passing. Namun yang proses in passing sekarang memang sudah ditutup, diganti dengan metode uji kompetensi. Namun uji kompetensi ini juga tidak terlalu sulit karena hampir sama, cuman yang membedakan cuman ada tambahan wawancara. Kalau dulu yang in passing tidak ada wawancaranya, cuman kalau yang uji kompetensi ini ada wawancara. Nah, uji kompetensi ini ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama, verifikasi portofolio. Portofolio ini terkait bukti pengalaman kerja panjenengan di bidang PBJ. Ada beberapa poin, ada mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian kontrak di sana. Namun tidak semuanya harus dicukupi. Ada persyaratan minimal yang harus dicukupi. Artinya meskipun jenengan tidak selaku pelaku di sana, dalam artian tidak sebagai PPK, tidak sebagai pejabat pengadaan, atau tidak sebagai pokja pemilihan, bisa mengajukan portofolio selaku pembantu PPK atau membantu tugasnya pejabat pengadaan atau membantu tugasnya pengguna anggaran. Itu bisa dengan catatan ada ini surat tugas atau surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang melakukan tugas tersebut. Kalau jenengan membantu PPK berarti ada surat tugas dari PPK atau surat rekomendasi dari PPK. Kalau jenengan bertugas diminta membantu pejabat pengadaan, berarti ada surat tugas atau surat rekomendasi dari pejabat pengadaan yang menyebutkan bahwa paket yang jenengan gunakan untuk portofolio memang dibantu oleh panjenengan. Nah ini nanti kalau memang tertarik nanti kita bisa jelaskan secara detail dengan konsultasi ke bagian KPBJ, karena teman-teman kita yang hasil in passing juga kita bantu terkait pemenuhan verifikasi portofolio ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yang membedakan dengan yang proses in passing yang pertama yaitu adanya wawancara. Nah, wawancara ini tidak terlepas dari portofolio yang sudah diajukan. Artinya wawancara ini hanya untuk memperdalam apakah memang jenengan melakukan tugas tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, proses tanya jawab terhadap portofolio yang jenengan sampaikan, yang disampaikan saat pengajuan perpindahan jabatan ini. Ini hanya pendalaman, dan jadwal uji kompetensinya ini kita selalu menunggu dari LKPP, karena ini yang memverifikasi dan melakukan wawancara adalah tim dari LKPP. Namun yang mengajukan sini merupakan tim dari bagian UKPBJ, karena kita sudah ada tim administrasi terkait untuk pengusulan perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional pengadaan barang jasa. Dari dokumen-dokumen panjenengan kalau memang sudah tertarik dan sudah dicukupi, nanti akan disampaikan melalui akun yang ada di bagian UKPBJ oleh tim administrasi UKPBJ di sini. Nah, inilah tadi mulai dari syarat, kemudian metodenya,
saya rasa cukup mudah ya, syarat administrasi maupun metode, karena di sini verifikasi portofolio yang saya sampaikan tadi, meskipun jenengan tidak pernah sebagai pejabat pengadaan atau PPK atau pengelola pengadaan yang lain, PPHP dan lain sebagainya, tadi bisa juga sebagai pembantu atau membantu tugas dari pelaku pengadaan tersebut. Nah, itu tadi sedikit gambaran terkait ini. Mungkin setelah ini nanti akan ada statement atau gambaran terkait bagaimana proses in-passing-nya, kemudian pengalaman dari teman-teman yang hasil in-passing. Karena perlu diketahui oleh Bapak Ibu yang hadir di sini, dari beberapa teman-teman yang hasil in-passing ini, ada beberapa teman-teman kita yang awalnya dulu sebagai pejabat struktural, artinya sudah pejabat eselon, kemudian memutuskan untuk beralih ke fungsional pengadaan barang jasa. Nah, ini nanti mungkin ada beberapa statement dari teman-teman sebelum kita buka yang untuk formulir kesanggupan atau kesediaan dari teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Nah, itu saja yang saya sampaikan terkait proses perpindahan. Ini linknya nanti aja, link untuk kesanggupan. Nah, mungkin selanjutnya bisa disampaikan statementnya terkait bagaimana proses in-passing-nya, apa yang menjadi latar belakangnya, dan bagaimana setelah menjadi fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, sini sudah ada beberapa teman-teman yang dari struktural yang memutuskan untuk pindah ke fungsional pengadaan barang jasa. Nanti mungkin bisa memberikan statementnya Pak Sutekno dan Mas Ifan, ya. Kebetulan beliau berdua juga sudah hadir. Pak Sutekno ini sekarang selaku pengelola pengadaan barang jasa ahli muda, dan ini sudah siap sepertinya untuk ke Madya karena ini cukup senior dan portofolionya saya rasa juga sudah cukup. Kemudian ada juga yang Mas Rifan, ini juga awalnya struktural, juga memutuskan untuk sebagai fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Mungkin langsung saja ke Mas Tekno, bisa disampaikan prosesnya, kemudian bagaimana pengalaman di PBJ. Terima kasih. Langsung saja ke Mas Tekno, monggo. Baik, terima kasih Pak Ari Pujianto atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabag PDG, Sekda Kabupaten Pati, Bapak Kasubag Layanan Pengadaan Barang Jasa, serta rekan-rekan sekalian dari beberapa lintas OPD ya, yang saya hormati. Baik, saya akan menyampaikan terkait dengan yang pertama, proses in-passing saya dulu. Sedikit cerita bahwa awal saya 3 tahun di OPD Dinkes UPT RSUD Suwondo ya, 3 tahun di struktural di Kasubag Perencanaan dan Evaluasi. 3 tahun setelah proses berjalan, kemudian saya mengajukan in-passing. Pada saat pengajuan itu adalah ada memang kebijakan dari LKPP terkait dengan proses in-passing dari GFT ya ke PBJ. Kemudian pada saat proses administrasi maupun usulan secara sistem, saya dibantu 100% ya dari bagian PBJ dan teman-teman timnya. Alhamdulillah, kemudian beberapa bulan setelah melalui proses dan tahapan, akhirnya alhamdulillah in-passing saya berhasil. Kemudian pemberitahuan selanjutnya saya dilantik jadi JF, pengelola pengadaan barang jasa muda ya, oleh Bapak Bupati selaku pejabat bina kepegawaian. Kemudian dari start itu di 2021 saya langsung bergabung di bagian PBJ, langsung pada posisi 1 sebagai pejabat pengadaan, juga bertugas juga sebagai pokja pemilihan pada
bagian BPJ ya. Sedikit masalah proses terkait yang saya sampaikan bahwa jadi tugas dan fungsi dari JF PPJ Muda ini saya rasakan baik itu pertama ya, mungkin nanti bisa kita menerangkan dari yang pertama, nanti akan sedikit cerita juga. Jadi dari sisi kejelasan terkait output kerja itu sudah terukur ya. Jadi teman-teman tidak usah nyari bukti-bukti untuk memperoleh angka kredit yang mungkin salah satu alternatifnya adalah ikut BIMTEK atau sebagainya. Ya. Kalau di GMPBJ itu kita sebetulnya banyak sekali peluang-peluang tanpa harus mohon maaf itu ngoyo seperti GF yang lain ya. Satu contoh, katakanlah kita tidak hanya berhenti pada proses pemilihan penyedia saja, ya, itu walaupun itu juga salah satu menjadi tugas kita di dalam GF. Cuman di dalam proses tahapan-tahapan atau butir-butir kegiatan, itu kita juga selaku GF pengelola pengadaan barang jasa baik muda maupun pertama, itu juga kita ada punya peran di situ, yaitu pendampingan atau asistensi dalam misalkan penyusunan draft kontrak, spesifikasi teknis ya, kemudian pendampingan dalam HPS itu bisa menjadi bukti pengakuan terkait untuk memperoleh angka kredit ya teman-teman. Dan kita katakanlah tidak hanya mungkin berhenti di dalam organisasi kita sendiri, barangkali ada OPD atau unit kerja yang lain butuh bantuan dan tenaga kita, itu menjadi poin juga terkait dengan pemenuhan terkait angka kreditnya. Ya. Walaupun tetap untuk terkait update item-item atau butir kegiatan lain, misalkan dicek, itu juga menjadi kebutuhan kita sendiri. Ya. Itu saya sedikit cerita terkait dengan kepastian dan kejelasan terkait dengan tugas dari GF PBJ ya, baik itu pertama. Ya. Dan alhamdulillah ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ari Pujianto ya, yang terkait dengan tim penilai angka kredit itu mungkin satu-satunya kalau di area X Karsidenan Pati yang sudah punya tim penilai angka kredit. Jadi teman-teman tidak usah khawatir terkait dengan prospek untuk proses penilaian angka kredit tidak perlu nyebrang ke lintas kabupaten. Jadi, insya Allah teman kita di lingkup Pati nanti bisa melakukan proses penilaian sendiri ya. Kemudian terkait dengan masalah ribet, nah, kalau ribet itu kita posisinya saya kira menjadi juga perlu kita pikirkan, tapi panjenengan semua tidak usah khawatir ya, karena posisinya nanti peran-peran kita itu nanti akan rezeki itu mengikuti terhadap pekerjaan yang kita laksanakan, itu teman-teman. Dan terkait kenaikan pangkat ya nanti untuk penjenjangan, insya Allah mungkin di 2023 kita sudah saya pribadi mempersiapkan untuk uji kompetensi ke jenjang madya insya Allah tahun depan. Mohon doanya teman-teman semua dari BPJ dan rekan-rekan BPJ. Saya kira itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan testimoni, apa itu GMPBJ, kemudian peran seperti apa, dan prospeknya ke depan seperti apa. Oke, untuk teknis nanti diskusi bisa nanti sharing ya, lain waktu datang aja ke BPJ di ruang pelayanan, nanti akan kita diskusi secara mendalam. Oke, mungkin itu. Matur nuwun atas waktunya Pak Ari Pujianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tekno. Itulah tadi yang disampaikan Pak Tekno, yang awalnya struktural, kemudian memutuskan untuk ke GF pengelola pengadaan barang jasa.
Dan satu lagi ini statement juga yang awalnya juga pejabat struktural yang kebetulan juga saat ini sudah bergabung dengan kita di bagian pengelolaan pengadaan barang jasa sebagai JF PBJ ahli pertama. Pada Pak Rifan, kami persilakan. Pak Ahmad Rifan. Monggo, Pak Ahmad Rifan. Terima kasih Mas Arif atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kabak, Mas Arif, dan Bapak Ibu semua yang hadir. Saya dulunya latar belakang dari Kecamatan Celuak, Bapak Ibu, sebelum bergabung di UKBPJ Kabupaten Pati sebagai Kasubag Program dan Keuangan. Saya menjabat di struktural mulai awal Januari 2017, kemudian saya mengajukan in-passing, bergabung di UKBPJ Kabupaten Pati di awal tahun 2021. Mungkin berbeda dengan Pak Tekno, yang banyak pengalaman di pengadaan barang dan jasa. Mungkin background saya yang dulunya di program keuangan, minim pengalaman di dunia pengadaan. Saya baru mendapatkan sertifikat tingkat dasar waktu itu di bulan Oktober tahun 2020. Kemudian di awal Januari 2021 saya memutuskan untuk mengajukan in-passing dan dibantu teman-teman dari UKBPJ Kabupaten Pati, terutama Mas Arif yang membantu saya. Akhirnya di bulan Februari kelihatannya kalau nggak salah itu sudah dapat rekomendasi dari LKPP, kemudian SK perpindahan saya, SK in-passing, saya gabung di Javung PBJ itu di 1 April 2021. Kemudian selama saya di sini, mungkin sudah 1,5 tahun, banyak hal saya belajar tentang pengadaan barang dan jasa sesuai aturan-aturan yang berlaku. Mungkin aturan di pengadaan barang jasa memang sangat dinamis sekali Bapak Ibu. Mungkin awal saya belajar pengadaan barang jasa itu dari Perpres 16 tahun 2018, itu yang dasar saya mengikuti sertifikat tingkat dasar. Kemudian di tahun 2021 sudah berubah lagi yaitu dengan Perpres 12 2021. Kemungkinan di tahun ini juga ada perubahan lagi untuk Perpresnya. Jadi kalau aturan terkait pengadaan barang jasa memang sangat dinamis sekali, sering berubah-ubah sehingga kita perlu menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kemudian awal di sini mungkin saya minim pengalaman, saya banyak sharing, saya banyak bertanya dengan teman-teman senior di sini, saya banyak mengikuti BIMTEK mungkin yang diselenggarakan dari LKPP, mungkin tiap minggu itu ada. Kemudian juga saya mengikuti bimbingan teknis dari lembaga lain seperti KM Partner, Uji Santosa, dan lain-lain. Kemudian banyak hal kita mungkin bisa belajar dengan di channel-channel YouTube terkait pengadaan, mungkin channel Samsul Ramli dan yang lain-lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu minim pengalaman dan ingin bergabung di UKBPJ Pati, itu tidak usah khawatir. Contohnya saya yang minim pengalaman, ini insya Allah bisa mengikuti, yang penting kita ada kemauan untuk belajar, insya Allah kita bisa. Karena banyak hal kita belajar, mungkin bisa sharing, bisa dari channel YouTube, mungkin bisa kita ikut Zoom terkait bimbingan teknis, sehingga mungkin sedikit demi sedikit akhirnya kita bisa tahulah pengadaan barang jasa yang betul, yang sesuai dengan aturan. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rifan yang sudah berbagi pengalaman terkait perpindahan jabatannya yang sudah struktural kemudian memutuskan untuk beralih ke fungsional. Nah, itu tadi beberapa gambaran terkait bagaimana gambaran kebutuhan JBPJ di Kabupaten Pati, persyaratan administrasi untuk pindah alih atau alih jabatan, dan prosesnya, kemudian juga sudah ada dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang berpindah dari jabatan lain ke jabatan fungsional pengelolaan pengadaan barang jasa.
Nah, untuk selanjutnya bisa kita buka sesi tanya jawab pada Bapak Ibu, baik Kasubag pengelola kepegawaian maupun dari teman-teman yang kita undang secara pribadi juga mengajukan pertanyaan terkait pemenuhan CFBPJ ini. Kami persilakan, monggo. Yang ingin bertanya silakan raise hand atau ketik di kolom chat juga boleh, atau langsung diaktifkan tombol mic-nya. Kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Oh, di chat. Oke, di chat ini ada pertanyaan dari Dispermades. Syarat akumulasi pengalaman PBJ paling sedikit 2 tahun. Kalau oke, artinya bisa pengalaman 2 tahun ini tidak harus berturut-turut. Artinya kalau 2018 dengan punya pengalaman, kemudian 2019, 2020 tidak ada, kemudian 2021 ada lagi, baik itu sebagai pelaku pengadaannya sendiri, baik sebagai pejabat pengadaan maupun PPK atau PPHP itu masih dibolehkan pada saat itu karena memang ketentuannya masih membolehkan, itu boleh. Artinya tidak harus berturut-turut 21, 22 gitu sebutan ya. 20 kemudian 21 jenengan off, 22 off, 22 jenengan aktif kembali itu boleh. Tapi akumulasi kalau SK-nya jenengan di awal Januari berarti itu nanti dinilai 1 tahun. Kalau SK-nya dengan setengah berarti setengah tahun itu. Misalkan jenengan penggantian personil di SK di bulan September, bulan Juni katakanlah, berarti itu hanya dihitung 6 bulan. Kalau SK-nya itu berarti nanti jenengan harus ada 2 SK sebagai pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan di sini saya sebutkan kembali tidak hanya sebagai pejabat pengadaan maupun pokja pemilihan atau pejabat pembuat komitmen. Pembantu atau tim teknis pejabat pengadaan juga diperbolehkan. Perlu digarisbawahi, pembantu juga diperbolehkan karena tadi yang belum bersertifikat tentunya untuk pengalaman ini kan sangat minim Artinya kalau belum bersertifikat kan tidak mungkin jenengan punya pengalaman sebagai pejabat pengadaan maupun PPKOM. Nah, artinya membantu tugas pejabat pengadaan maupun membantu tugas PPKOM karena di sini di Kabupaten Pati kan sudah difasilitasi tim teknis membantu PPKOM sudah ada dan di standar SSN-nya sudah ada honor terkait tim teknis. Artinya saat jenengan menjabat tim teknis membantu PPK pasti ada SK sebagai tim teknisnya. Itu yang pertama. Jadi boleh tidak harus berturut-turut tapi akumulasi 2 tahun. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Rizal BKAD. Pak Arif mau izin bertanya. Oke, monggo bertanya langsung Mawon. Dari Capil, belum ke yang chat. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Ini sangat menarik terkait jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan, Pak. Untuk yang pertama, terkait angka kredit. Kita tahu untuk jabatan fungsional dalam hal untuk kenaikan pangkat, yang dibutuhkan adalah angka kredit. Membuat dupa atau apa istilahnya, saya kurang tahu. Itu misal tidak terpenuhi, itu bagaimana? Apakah ada bantuan dari ULP atau seperti apa? Itu yang pertama. Kedua, untuk persyaratan itu terpenuhi, kita udah di jabatan fungsional pratama. Kita mau naik ke jabatan fungsional muda. Itu kan slot dari jabatan fungsional muda kan sudah ditentukan dan misal terisi semua. Sedangkan kita mau naik ke jabatan fungsional muda, itu seperti apa alurnya? Apa kita harus menunggu, sedangkan kita teman-teman yang lain, seangkatan kita, sudah naik pangkat untuk yang reguler kan 4 tahun sekali. Misal sudah 3C atau 3D, sedangkan kita kalau jabatan fungsional pertama, kita berhenti di 3B. Seperti itu Monggo untuk penjelasan dari Pak Arif. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Mas Arif juga ini dari Capil. Yang pertama terkait pemenuhan angka kredit. Nah, tadi disampaikan kalau pemenuhan angka kredit, kalau memang di OPD Panjenengan terkait pengelolaan pengadaan barang jasanya terbatas atau hanya sedikit,
Nah, ini solusi dari teman-teman kita di UKPBJ, artinya karena nanti ke depannya semua pengadaan barang jasa ini dikelola oleh pengelola pengadaan barang jasa, artinya dikelola oleh JFPBJ. Jadi nanti bisa dengan solusi kalau memang angka kredit yang ada di OPD Panjenengan, katakanlah di Dukcapil ini kurang, bisa diperbantukan di OPD-OPD yang lain atau ditugaskan dalam hal ini, ditugaskan sebagai pejabat pengadaan di OPD-OPD yang lain, atau juga kalau memang memungkinkan juga ditugaskan sebagai pelaku pengadaan yang lain, bukan hanya sebagai pengelola pengadaan, bukan hanya sebagai pejabat pengadaan, bisa juga sebagai PPKOM kalau memang jenengan sudah memenuhi kriteria untuk menjadi PPKOM. Artinya jangan khawatir terkait pemenuhan angka kredit. Kalau memang di Dukcapil ini dirasa jumlah pengadaannya tidak mencukupi untuk nilai angka kreditnya, bisa diperbantukan atau ditugaskan di OPD yang lain. Seperti karena kita lihat tadi, sebaran OPD hanya ada 22 kalau itu terisi penuh. 22 yang dapat kuota JFBBJ. Artinya dari jumlah 51 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Pati, hanya 22 orang kalau itu terisi slotnya terisi penuh. Artinya peluang untuk memperoleh angka kredit ini sangat terbuka sekali. Jangan khawatir kalau jenengan nilainya kurang, seperti itu. Artinya bisa ada beberapa solusi tadi. Nah, kemudian yang kedua terkait CF Pratama yang naik ke muda ini seperti apa kalau slotnya sudah terisi penuh. Nah, tadi sudah saya sampaikan di paparan saya, kita akan melakukan review terkait kebutuhan CFBBJ yang ada di Kabupaten Pati. Nah, dari awalnya yang penetapan CFBBJ muda itu hanya 2 dan saat ini sudah terisi penuh. Karena kita melihat potret seperti itu dan teman-teman yang pertama ini sudah siap untuk muda, kita mengajukan rekomendasi kembali ke LKPP dan alhamdulillah sudah disetujui. Rekomendasinya tadi yang awalnya 2 menjadi 8. Nah, inilah solusi yang kita berikan kepada teman-teman JFBBJ. Jadi jangan khawatir kalau pangkat panjenengan mentok Artinya pertama terus insya Allah kita akan membantu dengan melakukan review-review tersebut. Kita selalu melakukan review atau permohonan rekomendasi secara periodik. Nah, ini kita sudah 2 kali mengajukan review. Yang pertama penetapan yang pertama tadi, kemudian di akhir 2021 dan kemudian rekomendasinya keluar di awal tahun 2022, ada rekomendasi terbaru yang penetapan tadi. Jumlahnya secara keseluruhan bertambah dari 32 menjadi 33, dan yang muda ini karena yang antri di pertama mau ke muda ini dirasa sudah cukup, jadi nanti bisa naik ke muda karena yang muda dari 2 menjadi 8. Artinya teman-teman di sini jangan khawatir karena kita tetap memperhatikan terkait jenjang karir panjenengan. Tadi juga disampaikan Mas Aziz juga bagaimana jenjang karir dari pengelola pengadaan barang jasa ini diperhatikan. Nah, itu salah satu contoh yang kita lakukan. Kita akan melakukan review secara periodik dan meminta rekomendasi dari instansi pembina kita dalam hari ini LKPP terkait kebutuhan pengelola pengadaan barang jasa. Karena dalam menetapkan kebutuhan ini kita tidak serta-merta tetapkan sendiri, karena kita harus ada rekomendasi dari LKPP. Berbeda dengan JFBBJ yang lain mungkin ini. Karena dari penetapan ini kita tidak serta-merta JFBBJ-nya 10, pertamanya 20, tidak bisa seperti itu. Kita ada hitung-hitungannya, kita diminta memotret kebutuhan pelaku pengadaan berdasarkan dari jumlah anggaran yang dikelola oleh pelaku pengadaan itu. Nah, jumlah anggaran yang dikelola ini dapat dipotret melalui sirup yang diumumkan semua OPD yang ada di Kabupaten Pati. Nah, ini kebetulan di tahun 2022 ini kita sudah mendapatkan rekomendasi terbaru dan kita tinggal nunggu penetapan di Perbup Anjep ABK-nya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang ada di sini kalau misalkan teman-teman di sini sudah pangkatnya 3B 2 tahun atau 3B 3 tahun untuk pemenuhan angka kredit untuk naik ke muda seperti apa. Jadi tetap terbuka dengan jenjang karirnya tidak mentok di 3A, asalkan jenengan ada kemauan untuk mengumpulkan angka kredit dan mengajukan penilaian. Karena ada juga teman-teman yang JF, pengelola JF dalam hal ini, jabatan fungsional bukan hanya di BBJ atau di JF yang lain juga, ada yang malas-malasan dalam mengajukan penilaian angka kredit. Nah, ini yang menjadi menghambat sendiri, artinya dalam jenjang karirnya. Males ngumpul kan gitu. Wes aku pangkat 3B terus tidak apa-apa atau seperti apa. Nah, selama jenengan aktif mengumpulkan atau mengajukan penilaian,
Dan kebetulan yang sudah disampaikan Mas Tekno tadi, untuk tim penilai angka kredit pengelola pengadaan barang jasa ini Kabupaten Pati sudah punya tim penilai angka kredit sendiri. Jadi tidak perlu mengajukan ke instansi yang lain, tidak perlu mengajukan ke provinsi atau ke daerah yang lain. Jadi dinilai oleh teman-teman pengelola pengadaan barang jasa di sini sendiri. Timnya ada berbagai macam, mulai dari pengelola pembina kepegawaian BKPP, kemudian ada teman CFBPJ sendiri yang pakatnya lebih tinggi, dan dari bagian pengadaan barang jasa serta dari sekretariat daerah dalam hal ini Bapak Asisten 2 selaku pembina bagian pengadaan barang jasa. Nah, itu mungkin jawaban atas pertanyaan Mas Arief. Ada pertanyaan lanjutan, monggo. Mohon izin tanya lagi Pak Arief. Oke. Oke, monggo. Silakan. Ya, ini kan sudah dijelaskan ya, terkait kenaikan pangkat. Ini ada yang ketinggalan, Pak. Untuk proses persyaratan kenaikan pangkat dari ahli pratama ke muda, jabatan fungsional, itu prosesnya seperti apa? Apakah harus membuat portofolio atau melewati uji kompetensi terlebih dahulu atau seperti apa sekarang ya? Khusus untuk jabatan fungsional barang dan jasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Untuk yang naik jenjangnya, artinya pertama ke muda, itu memang yang pertama tadi terkait penilaian angka kredit. Kalau sekarang tidak lagi ada dupa, tapi cukup SKP panjenengan dilampiri dengan bukti pelaksanaan pekerjaan panjenengan. Karena di SKP kan sudah dilihat, disampaikan rincian pekerjaan yang jenengan laksanakan, dan situ juga sudah muncul nilai angka kreditnya, Nah, itu dilengkapi dengan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan panjenengan. Bukti ini melakukan hasil pekerjaan jenengan, bisa berita acara, bisa summary report, dan bisa lain sebagainya sesuai dengan poin pekerjaannya itu apa. Nah, kemudian kalau untuk naik ke jenjang ke atasnya, artinya pertama ke muda, di semua jabatan fungsional memang ada uji kompetensinya, Mas. Jadi, saat jenengan angka kreditnya sudah memenuhi, nanti tinggal uji kompetensi untuk naik ke jenjang muda. Kalau uji kompetensinya tetap ada uji kompetensi. Kalau yang penilaian angka kredit tadi, sekarang tidak lagi pakai dupa, tapi cukup dari SKP panjenengan yang dilengkapi dengan bukti pelaksanaan pekerjaan. Seperti itu. Kalau yang untuk naik jenjang, kalau yang 3A ke 3B tidak ada uji kompetensinya. Atau yang sudah muda dari 3C ke 3D tidak ada. Hanya untuk yang naik jenjang dari pertama ke muda atau dari muda ke madya itu ada uji kompetensi. Itu ada yang lain? Oh, yang di chat kita bacakan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mas Rizal di kolom chat. Kebetulan Mas Rizal ini sudah fungsional analis keuangan, sudah punya sertifikat, berlaku 4 tahun. Nah, ini saya jawab yang pertama dulu, Sertifikat sekarang tidak ada masa berlakunya. Artinya saat jenengan punya sertifikat dasar itu masih berlaku sampai kapanpun, Jadi tidak ada masa berlaku sertifikat pengadaan barang jasa. Jadi jenengan peroleh sertifikat tahun 2012 yang dulu masih ada L2, L4 itu jadi masih berlaku sampai saat ini. Kemudian di formasi CFBPJ ahli muda saat ini memang kebutuhannya 2 dan sudah terisi 2. Mohon pencerahan apakah yang bisa dilakukan apabila mau beralih ke ahli muda. Mungkin ini nanti akan dijawab oleh Pak Kabak. Monggo Pak Kabak yang terkait ahli muda ini, Pak. Terima kasih Mas Arief. Jadi pertanyaan Mas Rizal, jadi kita di bagian BPJ itu kan menerapkan pola yang adil untuk semua pihak. Artinya ketika naik pangkat, kemudian tidak usah kemudian saling selip-selipan. Selip-selipan artinya
kemudian berlomba-lomba, artinya di sini ada yang belum layak, kemudian dia menyalip yang memang layak. Artinya makanya kita membuat porsi yang adil, Bapak sekalian. Siapa yang naik duluan, siapa yang harus nunggu, kita florkan sama-sama dengan semua Javum. Maka secara reguler kita menjadi instansi pembina juga membuka ruang diskusi dengan semua Javum, sehingga tidak ada kesan kemudian kita mendahulukan yang di bagian PPJ, kita kemudian mengesampingkan yang dari UPD. Maka menyambung pertanyaan tadi Mas Rizal, untuk yang CF muda memang sudah ada plot-plotnya yang sudah kita sepakati dengan semua Javum, Mas. Jadi untuk impasing yang kemudian akan mengisi muda dari yang luar atau yang saat ini hadir, memang kita tutup sekalian. Karena apa? Yang pertama mau naik muda sudah kita sepakati siapa yang naik, kemudian siapa yang harus nunggu, kita sepakati bersama-sama. Jadi musyawarah dan kesepakatan itu menjadi kunci kita sebagai instansi pembina untuk mengatur pola karir dari teman-teman yang ada di JR. Mungkin itu Mas Arief, terima kasih. Terima kasih, begitu nggih jawaban atas pertanyaan Mas Rizal. Kemudian yang selanjutnya dari Dispermades lagi ini, apakah ada syarat mewajibkan misalkan dalam bentuk foto, bentuk apa yang diperbolehkan contohnya? Oke, portofolio di sini yaitu hasil bukti kerja, nanti bentuk yang disampaikan yaitu dalam bentuk PDF atau di scan. Kalau bentuk ya artinya semua terdokumentasikan secara administrasi. Saat jenengan membantu tugas PPKOM, katakanlah seperti itu, kalau yang tidak punya pengalaman sebagai pelaku pengadaan, jadi produk yang dihasilkan PPK, katakanlah spek dan HPS, nanti ditambahi dengan SK penunjukan jenengan sebagai pembantu PPKOM. Artinya jenengan melaksanakan produk yang disampaikan itu produknya PPK, tapi ada SK pembantu PPK untuk melaksanakan penyusunan HPS seperti itu. Jadi semua portofolio yang disampaikan dalam bentuk PDF hasil kerja panjenengan, bukan foto kegiatannya jenengan mendampingi PPK atau apa bukan tapi hasil produknya dan dituangkan dalam dokumentasi berupa administrasi tadi kertas kerja ataupun hasil produknya. HPS berarti HPS yang ditetapkan PPK, spek berarti sebagai ditetapkan PPK, dan bukti jenengan bantu sebagai PPK tadi, buktinya bisa surat tugas, bisa surat rekomendasi. Kalau yang dilaksanakan sendiri, misalkan jenengan pernah sebagai pejabat pengadaan, berarti produknya ya produk pejabat pengadaan, berita acara, kalau negosiasi berarti berita acara negosiasi, kalau evaluasi berarti berita acara evaluasi, kalau review dokumen persiapan pengadaan berarti berita acara review dokumen persiapan pengadaan dan lain sebagainya seperti itu. Ditambah juga SK yang menunjukkan jenengan yang melaksanakan Kalau pejabat pengadaan berarti tambah SK pejabat pengadaan. Kalau tadi tim teknis berarti ada surat tugas atau SK sebagai tim teknis. Itu yang terkait portofolio. Mungkin ada yang lagi, kami persilakan. Yang lain mungkin tambahan Mas Arief, jadi tambahan sedikit Mas Arief terkait tadi masalah ada beberapa hal yang memang masih menanyakan terkait tadi kenaikan pangkat kalau dikomparasikan sama CFU laksana bisa naik ke 3C dengan gampang, kemudian reguler secara 4 tahun. Nah, kalau kita melihat ketentuan atau perundang-undangan terkait kepegawaian, sebetulnya pangkat ini sudah tidak menjadi hal yang kemudian dibahas atau menjadi prospek untuk kemudian dimanage ke depannya, karena kita sudah beralih ke kelas jabatan. Maka mau nggak mau, seperti yang sudah kita lihat, penyederhanaan yang terjadi, mungkin contoh soal di Seda ini, ada kemudian Kasubag pangkatnya 4A, kemudian tetap pada Javum muda. Kalau kita melihat 4A, harusnya ke Madya. Tapi kenapa kemudian diturunkan ke muda, padahal muda itu ke 3D? Nah, maka Bapak-Ibu sekalian, kita sudah beralih ke sesuatu mekanisme yang baru terkait dengan kelas jabatan. Toh TPP kita, walaupun memang belum sesuai dengan harapan Bapak-Ibu sekalian, kan kemudian masih kita sudah berpedoman pada kelas jabatan. 7, 8, 9, 10. Kalau Bapak-Ibu sekalian beralih ke CFT, jabatan fungsional, kelas jabatannya
pasti lebih tinggi dari JFU. Itu pasti Bapak sekalian. Oke. Maka untuk pangkat dan golongan, saya kira kita harus bervisi ke depan itu sudah tidak menjadi hal pembicaraan atau kemudian mekanisme kepegawaian yang memang ke depan akan terus dipertahankan karena kita sudah beralih ke kelas jabatan. Mungkin itu Mas Arief penjelasan. Oke, terima kasih tambahannya Pak Riko. Ini ada pertanyaan dari Diskominfo. Mungkin bisa langsung diajukan lawan, Mbak. Yang dari Kominfo, Mbak Esti. Bisa diaktifkan mic-nya. Silakan, monggo. Dari Diskominfo, di Zoom, mohon maaf. Dari di Zoom. Oke, selamat silakan. pagi. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya. Dari tadi mungkin dijelaskan banyak nih terkait benefitnya atau keuntungannya untuk beralih. Kemudian juga dari segi kepangkatan, tadi istilahnya difasilitasi juga. Mungkin yang belum dijelaskan adalah terkait kekurangan maupun risiko yang mungkin dialami jika menjabat dalam jabatan tersebut. Karena ya seperti yang kita tahu, sepertinya banyak beberapa kasus yang terkait dengan pengadaan-pengadaan. Mungkin bisa dijelaskan, Nggih. Dan bagaimana untuk menanggulangi risiko tersebut. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih, Mbak Esti. Terkait resiko, nggih. Terkait resiko, saya rasa hampir di semua jabatan pasti ada resikonya. Tergantung bagaimana kita memanage resikonya. Nah, kalau terkait pelaku CFPBJ atau pengelola pengadaan barang jasa di sini, resikonya selama kita berpedoman pada ketentuan yang berlaku, artinya kita memenuhi ketentuan yang berlaku, saya rasa resiko itu dapat kita minimalisir. Artinya bagaimana kita meminimalisir resiko tersebut. Di semua sektor saya rasa resiko itu pasti ada, ya. Tapi bagaimana kita meminimalisir resiko tersebut. Kalau memang di pelaku pengadaan, saya rasa semua orang juga tahu kalau jenengan sering lihat televisi, pasti permasalahan-permasalahan hukum itu rata-rata hampir semua dari sektor pengadaan barang jasa. Bagaimana kepala daerah kena OTT, bagaimana kepala dinas kena kasus korupsi itu dari sektor pengadaan barang jasa. Nah, resiko ini tadi sudah disampaikan juga, yang disampaikan Mas Tekno dan lain sebagainya tadi, bagaimana kita mengelola resiko ini. Nah, resiko di pengadaan barang jasa ini dapat kita minimalisir minimal satu, yang pertama, kita berjalan sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan ketentuannya. Nah, terkadang yang banyak terjadi, mungkin dengan juga alami di OPD-nya, mungkin gini, karena saya tidak tahu, ada yang dinamakan biasanya seperti ini boleh. Padahal yang biasanya itu belum tentu benar. Nah, bagaimana kita mengelola risiko ini? Artinya yang pertama kita harus taat kepada aturan yang berlaku. Kalau memang tidak boleh, ya tidak. Kalau memang kita harus menyampaikan apa dokumen ini kurang, ya kurang. Kalau memang itu tidak sesuai, ya kita sampaikan tidak sesuai. Dan itu tadi yang disampaikan bahwa CF pengelola pengadaan barang jasa ini yang disampaikan Pak Ajis tadi di awal memang diberi kewenangan khusus. Artinya pengelola pengadaan barang jasa ini punya kewenangan untuk menentukan keputusannya. Kalau yang lain kan keputusan ada di pimpinan, ya. Kalau di sini semua keputusan yang produk yang dihasilkan jenengan merupakan keputusan dari pengelola pengadaan barang jasa itu. Satu contoh, Pokja Pemilihan dalam menetapkan pemenang tender itu merupakan keputusan sepenuhnya dari Pokja Pemilihan tersebut, bukan kewenangan kepala bagian ataupun kewenangan pimpinan OPD yang punya paket tender. Nah, itu tapi saya kembalikan lagi tadi resiko-resiko tersebut dapat kita minimalisir. Yang pertama tentunya kita berjalan sesuai rule-nya. Yang kedua, kita selalu memfasilitasi teman-teman pengelola pengadaan barang jasa dalam hal ini baik pejabat pengadaan maupun PPKOM apabila terjadi kesulitan. Kita selalu memfasilitasi, kita selalu membuka konsultasi bagaimana solusinya seperti apa, bagaimana jalan baiknya seperti apa. Nah, itu yang selalu kita fasilitasi. Dan kita juga selaku pembina
pengelola pengadaan barang jasa selalu mengumpulkan teman-teman untuk sharing. Nah, kemarin juga kita sudah, yang terakhir minggu kemarin mungkin kita juga sudah sharing dengan teman-teman, baik yang teman-teman pengelola pengadaan barang jasa yang lama maupun teman-teman yang CPNS. Artinya kita memberikan gambaran-gambaran terkait pengelolaan pengadaan barang jasa itu seperti apa, dan kita selalu tidak segan untuk memberikan pendampingan bagi teman-teman yang memang masih kesulitan dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang jasanya. Seperti yang kemarin kita lakukan di Dinas Lingkungan Hidup, diminta untuk melakukan pendampingan dalam proses pengadaannya, bagaimana menata dokumennya yang benar seperti apa, kita selalu dampingi. Jadi teman-teman yang pengelola pengadaan barang jasa yang minat untuk beralih ke pengelolaan pengadaan barang jasa, jangan khawatir, kita jangan fokus kepada permasalahan itu, gitu. Tapi bagaimana kita fokus terhadap apa yang akan kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya rasa itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabak. Oke, terima kasih Mas Arif. Kelihatannya Mbak yang dari Yusuf ini kelihatannya tertarik. Semoga saja pertanyaannya ini bisa dilanjutkan pada sesi yang lebih detail lagi nanti di bagian BPJ. Jadi gini Mbak, kalau di pengadaan itu memang resiko terbesar itu intervensi. Maka intervensi itu akan berujung ke hal-hal yang lain, korupsi dan macam-macam yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ari. Maka kita di bagian BPJ juga membuat suatu mekanisme treatment berbeda dalam rangka memberikan jalur yang baik atau memberikan suatu penerangan kepada teman-teman Jabung supaya jalannya juga terang. Jangan sampai nanti jalan digelap ya akhirnya jatuh ke lubang. Begitu. Mekanisme seperti apa? Satu, memetakan. Ketika dari awal itu berarti ada beberapa hal yang di pengadaan itu lubangnya di sini, di perencanaan seperti ini. Kemudian di persiapan seperti ini, di pemilihan seperti ini. Kemudian yang sering dilakukan dan itu mengakibatkan resiko hukum itu ini biasanya digunakan. Nanti kita juga sampaikan langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti ini. Kalau kemudian ada intervensi lebih, ya sudah, jenengan saya selamatkan, saya pindah aja, ke OPD yang memang punya ekosistem yang baik untuk jenengan tumbuh sebagai CFBPJ yang baik. Saya kira itu gampang, Pak. Jadi di OPD A terlalu kuat intervensinya, ya sudah kita geser ke yang lain. Maka OPD yang ditinggal jenengan itu ke depan juga akan bingung karena apa? Bolak-balik nanti pengadaan berujungnya ke Jabung. Tidak ada Jabung yang lain yang bisa proses. Yang proses ya ini, mau tidak mau harus dimakan ya ini. Nah, maka dari situ kita manfaatkan. Dari resiko yang ada bukan berarti kita menghindar, tapi kita manfaatkan bahwa peluang besar ketergantungan pengadaan pada Jabung ini itu juga memberikan kekuatan bagi kita bahwa kita harus kendalikan sesuai dengan mekanisme yang ada. Makanya berjalan waktu, pengalaman yang akan kemudian memberikan ruang bagi jenengan untuk kemudian memanage resiko-resiko tadi. Jadi kalau tidak ada lahan untuk kemudian dengan praktek, maka jangan juga tidak akan tahu. Maka silahkan nanti, saya berharap nanti tidak hanya tanya di Zoom, nanti datang ke BPJ untuk konsultasi. Oh, ini sudah ketawa, ini berarti lampunya hijau ini, nggak kuning lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Riko. Mbak Esti, monggo ada tanggapan atau cukup? Sepertinya cukup Pak. Mungkin saya kan sebenarnya belum pernah menangani terkait pengadaan, karena di kantor memang sudah ada yang mempunyai sertifikat. Tapi saya belum pernah, cuman karena ditunjuk dari kantor untuk mengikuti Zoom ini, saya hanya mendengarkan saja dan mungkin untuk menambah pengetahuan saja. Untuk beralih, saya juga belum ada kepikiran karena memang belum mempunyai kompetensi sama sekali dan belum pernah menangani. Sekian, matur suwun. Terima kasih Mbak Esti. Mungkin lagi Mbak Juliana tadi yang sudah present dari Dinpurapar. Kami persilakan. Ya, selamat pagi Pak. Mohon izin bertanya. Untuk saat ini kan mungkin dari tadi sudah dijelaskan terkait syarat administrasinya. Apakah syarat administrasi ini wajib dipenuhi semua atau bagaimana ya Pak? Terus kan karena memang saat ini saya juga masih CPNS dan
mungkin masih awam banget terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini dan belum punya gambaran sama sekali gitu. Terus kan untuk salah satu syaratnya tadi kan ada terkait pengalaman yang diakumulasi sedikitnya itu 2 tahun gitu ya Pak. Nah itu untuk apabila berminat atau mungkin ingin beralih untuk saat ini tuh apakah bisa atau bagaimana gitu mekanismenya. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Juliana. Berarti statusnya masih CPNS ini, Iya, betul. Ya, kalau statusnya masih CPNS, mungkin yang menjadi kendala yang pertama tadi terkait pengalaman 2 tahunnya yang belum bisa, Artinya memang karena syarat administrasi ini wajib dipenuhi semua. Kalau terkait sertifikat mungkin CPNS bisa mengikuti ujian sertifikasi, tapi yang terkait pengalaman memang harus ada pengalaman akumulasi 2 tahun. Artinya kalau CPNS memang sampai saat ini belum bisa, artinya harus memenuhi pengalamannya terlebih dahulu selama 2 tahun. Kalau memang berminat ke depannya, artinya mulai sekarang jenengan bisa membantu sebagai tim teknis membantu PPK atau tim teknis yang membantu prosesnya pengadaan, baik proses yang dilaksanakan pejabat pengadaan ataupun yang lainnya. Mungkin itu dulu yang pertama, jenengan kembangkan dulu pengalaman jenengan, ikut terlibat secara aktif dalam pengadaan barang jasa, dan saya harap teman-teman dari Dinporapar juga dapat memfasilitasi terkait pengalaman yang dibutuhkan oleh Mbak Juliana ini, bisa ditugaskan sebagai tim pembantu pejabat pengadaan maupun tim teknis membantu pejabat membuat komitmen. Karena di sana tidak dibatasi oleh sertifikat maupun tidak dibatasi status CPNS maupun PNS, seperti itu. Jadi untuk sampai saat ini memang belum bisa, Mbak, kalau pengalaman 2 tahunnya belum memenuhi. Kalau yang sudah PNS lebih dari 2 tahun, nanti kita bisa buatkan solusi dengan konsultasi mawon ke bagian UKBPJ. Kalau memang CPNS ini karena sudah jelas, SK pengangkatan CPNS tahun berapa, kemudian kalau dilihat dengan pengalamannya kan tidak memenuhi terkait pengalaman 2 tahun. Tapi untuk teman-teman yang punya masa kerja lebih dari 2 tahun dan berminat untuk menjadi CFBPJ, nanti bisa kita fasilitasi, kita berikan solusi, karena tadi yang disampaikan Mas Rifan juga, beliau juga baru punya sertifikat, kemudian melimpah ke CFBPJ, juga kita bantu fasilitasi. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain, monggo. Izin Pak Arif. Halo. Semawon, Oke. Saya Rizal, Pak, dari BPKAD. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Arif dan Pak Kabak tadi, Mas Riko yang menjelaskan. Ternyata memang tadi saya kira, saya kan dapat undangan sosialisasi ini, saya kira saya mau diundang juga untuk jadi CF PBJ. Ternyata tadi penjelasannya alhamdulillah saya agak lega karena tidak. Terus saya ingin sedikit menanggapi bahwa untuk sharing saja, kebetulan saya juga fungsional sejak 2018. Tadi teman-teman saya lihat pada ketakutan tentang naik pangkat, naik golongan kayak gitu yang nanti bisa 4 tahun dan lebih. Sekedar sharing saja, saya di JFAKPD 2018 belum ada 3 tahun sudah bisa naik golongan dan naik jenjang. Jadi jangan jadikan JF itu sebagai ketakutan nanti angka kreditnya gimana, nanti naik jenjangnya gimana. Kalau kita jalani dan kita semangat pasti bisa lah. Kebetulan saya sudah mengalami juga, mungkin hampir sama sih sebenarnya dengan PBJ karena sama-sama fungsional. Kemudian tadi ada juga satu yang saya dapat dari Pak Kabak tadi, bahwa ini yang kemungkinan nanti akan kami terapkan juga di JF yang kami di JF AKPD, bahwa ada keunikan di sini bahwa untuk naik pangkat dari dan naik jenjang itu nanti ada kesepakatan di awal. Nah ini kebetulan di kami belum ada, Pak. Nanti bisa kami tiru. Terima kasih. Saya diundang dapat ilmu banyak ini di sini tadi. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Pak Riko dan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan gambarannya untuk teman-teman yang lain. Kami silakan yang lain. Ada lagi? Kami persilakan. Dari yang lain.
Cukup jelas ya atau seperti apa? Kalau misalkan cukup jelas, ini saya akan sampaikan link. Silahkan klik di kolom chatnya, dan ini saya sampaikan juga di share screen. Jadi silahkan diklik linknya ini bit.ly/jf_PPBC Pati 2023. Ini silakan diisi nama, kemudian ikuti